Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Oke, namanya semangat sekali pagi hari ini. Iya, sehat semua? Alhamdulillah. Iya, baiklah. Sebelum kita mulai pembelajaran, Bapak akan bertanya, siapa yang tidak masuk hari ini? Masuk semua? Ya, Pak. Oh, masuk semua. Alhamdulillah. Kalau masuk semua berarti sehat semua ya. Berarti sudah siap ikut pembelajaran hari ini? Sudah siap. Iya. Baiklah, sebelum kita memulai pembelajaran, seperti biasa kita berdoa dulu. Ya, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Untuk siap sudah mulai. Iya, alhamdulillah. Semoga dengan kita berdoa, kita memulai pembelajaran hari ini bisa tercapai sesuai dengan target kita, dan kalian bisa menerima apa yang Bapak sampaikan kepada kalian hari ini ya. Oke, sebelum kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita, kita tepuk semangat dulu ya. Ya, Pak. Iya, biar kita semangat untuk menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Coba tepuk semangatnya dulu gimana? Semangat. Oke, kalau sudah semangat sebagai rasa cinta kita kepada bangsa kita, marilah kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Untuk itu dipersilakan kalian semua untuk berdiri. Sudah siap ya? Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Garuda Pancasila, aku akan dukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur sejahtera, pribadi bersatu. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Oke, terima kasih. Silakan duduk kembali. Baiklah, setelah selesai kita menyanyikan lagu Garuda Pancasila sebagai rasa cinta kita kepada tanah air kita, selanjutnya hari ini Bapak akan memberitahukan bahwa hari ini kita akan belajar
sistem pencernaan pada manusia, yang mana minggu kemarin kita belajar tentang sifat-sifat cahaya. Nah, kali ini kita lanjut dengan pembelajaran sistem pencernaan pada manusia, yang mana tujuan pembelajarannya adalah dengan disajikan gambar sistem pencernaan melalui PPT, siswa dapat menyebutkan organ sistem pencernaan pada manusia. Dan yang kedua, dengan disajikan gambar sistem pencernaan pada manusia melalui PPT, siswa dapat menjelaskan fungsi organ sistem pencernaan pada manusia. Yang ketiga, dengan mendiskusikan sistem pencernaan pada manusia, siswa dapat membandingkan proses secara kimiawi dan mekanis dalam sistem pencernaan pada manusia. Yang terakhir, dengan menyaksikan video pembelajaran, peserta didik dapat menjelaskan sistem pencernaan pada manusia dan menyaksikan pembelajaran juga membuat gambar sistem pencernaan pada manusia. Oke, demikian tujuan daripada pembelajaran kita hari ini. Oke, setelah itu Bapak akan bertanya kepada kalian sebelum kita memasuki pembelajaran. Bapak akan bertanya, karena hari ini kita kan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Dan Bapak akan bertanya, apakah kalian sebelum berangkat tadi kalian sarapan? Sarapan. Iya. Sarapan apa? Ya. Nasi goreng. Paris sarapan apa tadi? Sarapan mie. Meresnya sarapan apa? Nasi goreng. Nasi goreng. Iya, nasi goreng. Sekarang Bapak akan tanya, dengan sarapan apa yang kalian rasakan? Kenyang. Apalagi setelah kenyang, apalagi yang kita rasakan? Ya. Kuat. Ada apa? Energi. Yang kita gunakan untuk apa nantinya energi ini? Untuk apa kita? Belajar. Apa lagi? Bermain. Iya. Berarti makanan itu berfungsi dong, berguna untuk tubuh kita? Berguna. Namun dia sebelum berguna itu ada sistem, ada caranya. Ya, supaya dia bisa diserap tubuh kita, ada caranya nanti. Nah, bagaimana apa makanan itu bisa menjadi energi, bisa menjadi tenaga kita, ya? Bagaimana itu caranya? Nah, kita akan belajar sistem pencernaannya, cara pencernaan. Ya, bagaimana prosesnya ya, supaya makanan itu bisa diserap oleh tubuh kita. Untuk itu kita perhatikan PPT yang akan Bapak tampilkan untuk kalian, untuk PowerPoint yang akan Bapak sampaikan tentang materi sistem pencernaan pada manusia. Namun sebelum itu Bapak akan lihat gimana sih semangatnya, biar lebih semangat lagi belajarnya gimana? Coba tepuk semangat dulu gimana? Tepuk semangat. Oke, semangat ya. Oke, kalau sudah semangat kita akan saksikan, kita akan perhatikan bersama-sama ya. Disiapkan bukunya, catat hal-hal yang menurut kalian, yang Bapak jelaskan, yang Bapak tampilkan ini penting ya, dicatat. Oke, yang pertama ini adalah judulnya sistem pencernaan pada manusia. Nah, sistem pencernaan pada manusia ada gambarnya ini ya. Sistem pencernaan kita adalah bagian penting dari tubuh yang membantu kita mencerna makanan, menyerap nutrisi dan membuang sisa makanan. Berarti di sini dia dimasukkan, dikeluarkan. Bagaimana kalau dia dimasukkan tidak keluar? Ya, akan terjadi apa? Tidak mungkin ya. Berarti dia ada tempat masuknya, ada tempat keluar. Ya, jadi inilah yang akan kita bahas hari ini tentang sistem pencernaan pada manusia. Bagaimana tadi kita masuk, bisa keluarkan lagi. Bagaimana prosesnya itu? Kita lihat ya. Nah,
Ini adalah fungsi sistem pencernaan. Ada mulut, ada kerongkongan, ada lambung. Kalau mulut punya semua mulut ya? Punya mulut? Punya. Punya. Kalau nggak punya mulut gimana makannya ya? Yang kedua, kerongkongan. Kalau kerongkongan masih kita rasakan ya. Coba dipegang sininya. Punya kerongkongan kan? Punya. Punya. Mulut juga punya tadi ya? Punya. Punya. Kalau lambung kira-kira punya tidak ya? Punya. Tapi nggak bisa kita pegang ya? Bisa nggak? Coba dipegang. Nggak bisa ya bentuk lambungnya. Tapi ada gambarnya, nanti kita tahu bagaimana bentuk daripada lambung, bentuk kerongkongan ya. Nanti kita akan belajar di sini. Nah, di sini mulut punya fungsi. Mulut adalah tempat pertama makanan masuk di sini, yang dibantu oleh gigi dikunyah dan dibantu oleh lidah. Berikut juga dicampur oleh air liur yang mempunyai enzim pencernaan dan membantu sistem pencernaan pada manusia, yang mana di dalam air liur terdapat enzim pencernaan yang bisa membantu sistem pencernaan. Setelah itu kerongkongan, ya setelah makanan dikunyah di mulut, lewatlah di kerongkongan. Setelah masuk di kerongkongan, baru masuk ke lambung. Selanjutnya, nah ini proses pencernaannya. Ya, ada berapa ini nak? 5. Ada 5. Yang pertama apa? Mulut. Yang kedua? Yang ketiga? Yang keempat? Yang kelima? Ulang lagi. 1. Satu kali lagi lebih keras. Kira-kira bisa nempel nggak di sini? Ya, bisa nggak? Ditempel apa dimasukkan ya? Ditempel ya? Apa dimasukkan? Ya, dimasukkan ke otaknya, dihafal. Mulut, kerongkongan. Dibayangkan kalau saya makan dari mulut terus ke kerongkongan, masuk ke lambung, usus halus, terus itu usus besar. Ada 5. Yang terakhir nanti adalah ada anus ya. Nanti di sini ada kekurangan 1, anus. Yang mana tempat mengeluarkan feses ataupun sisa makanan. Ya. Selanjutnya ada makronutrien dan mikronutrien. Ya. Makro dan mikro. Mikro adalah nutrisi yang dibutuhkan tubuh dalam jumlah besar. Kalau mikro, dia nutrisi yang dibutuhkan oleh tubuh tapi dalam jumlah yang kecil. Ya. Nah, makronutrien dan mikronutrien perbedaannya, kalau makro dia dibutuhkan banyak, kalau mikro dibutuhkan lebih sedikit. Nah, definisinya begini. Makronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah besar. Nah, seperti apa? Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ya, mineral. Kalau mikronutrien adalah nutrisi yang dibutuhkan dalam jumlah kecil, vitamin dan mineral. Nah, perlu diingat, jadi acuan begini aja. Kalau dia makro berarti banyak, kalau mikro dikit. Nah, dibutuhkan oleh tubuh lebih sedikit jumlahnya. Kalau mikro dia dibutuhkan lebih banyak kalau makro. Kalau mikro dibutuhkan lebih sedikit. Itu saja biar mudah kita menghafalnya. Nah, selanjutnya pentingnya gizi seimbang. Nah, tadi pada awal pembelajaran Bapak tadi bertanya, apakah kalian sarapan? Apakah kalian makan apa? Bisa mengenyangkan. Nah, di sini kita bicara pentingnya nutrisi seimbang. Jadi, kita tidak boleh asal makan.
Ya, karena apa? Selain nutrisinya penting, kita makan juga tidak boleh sembarang. Ya, karena apa? Seperti kalian jajan kan, ada makanan yang tidak sehat, ada makanan yang sehat, ya kan? Ada makanan yang mengandung zat kimia. Nah, apalagi di era sekarang kan, di zaman sekarang banyak sekali makanan-makanan yang serba instan. Nah, tentunya pasti kalau instan ingat dengan mie goreng, makanan favorit para anak-anak milenial. Bukan milenial sih sebenarnya, dari zaman dulu ya, yang namanya mie adalah salah satu makanan favorit ya. Padahal makan mie itu kalau kata dokter itu tidak sehat untuk kesehatan badan, terutama berpengaruh juga pada sistem pencernaan kita ya. Nah, di sini kita bicara soal pentingnya nutrisi seimbang. Kenapa penting? Karena tubuh kita membutuhkan nutrisi yang seimbang. Yang seimbang, makanan seimbang itu apa? Mengandung apa saja? Mengandung apa? Ini karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Karbohidrat, protein, lemak, vitamin, mineral. Ulang lagi. Karbohidrat, protein, Lemak, vitamin, mineral. Nah, ini apa namanya? Zat-zat penting yang terdapat di dalam makanan. Nah, di karbohidrat adalah makanan yang biasa kita makan apa? Karbohidrat itu terdapat dalam yang setiap hari kita makan apa? Ya, yang tidak boleh, tidak ada, harus ada apa? Apa? nasi, Nasi. Itu makanan pokok yang banyak sekali mengandung karbohidrat. Nah, yang kedua protein. Masih banyak yang mengandung karbohidrat ya. Yang lain secara garis besar yang paling kalian ingat adalah nasi. Yang protein, kalau di saat kita ada hajatan mesti makan apa? Ada apa? Masak apa pasti? Hah? Nah, ayam, apalagi ada daging. Nah, itu mengandung protein yang baik untuk tubuh kita juga. Nah, berikut juga lemak. Nah, lemak juga terdapat di situ juga. Ada lemak, ada protein. Tapi lemak dan protein yang paling tinggi adalah apa yang sering kita kasih di roti itu, yang warnanya seperti susu. Apa? Iya, namanya apa? Yang putih rasanya agak asin, gurih. Apa? Keju, pinter. Siapa yang pernah makan keju? Ya, pernah semua? Pernah semua? Oke, kalau pernah semua berarti sudah pernah mengecap bagaimana. Nah, keju itu mengandung lemak, protein. Nah, ya. Itu selanjutnya nah, selain kita tadi menjaga gizi seimbang, kita harus apa? Menjaga kesehatan sistem pencernaan. Karena kita makan terus, kita pakai terus alat ini, apa namanya, organ ini, ya, yang kita pakai setiap hari tidak kita makan. Ayo, malah setiap waktu ya. Buktinya tadi baru nyampe udah, Pak mau jajan. Berarti kita selalu memikirkan isi perut. Berarti perut, sistem apa, alat pencernaan kita ini kita pakai selalu, ya, tanpa henti. Ya, untuk itu kita wajib menjaga kesehatan sistem pencernaan kita. Dengan cara gimana? Yang pertama dengan apa? Makan serat. Kira-kira yang makan serat ini apa sih? Ya, apa coba? Makan apa? Katanya makan serat. Makan apa? Ya, terdapat dalam apa serat ini? Hah? Di dalam apa? Apa?
sayuran dan buah-buahan. Makanan serat yang namanya makanan serat itu makanan yang berupa buah-buahan dan sayur-sayuran supaya memperlancar, mempermudah. Nah, apa kegiatan ataupun proses sistem pencernaan tubuh kita. Makanya kita perlu makan buah dan sayur, jangan makan mie terus ya. Jangan mie telur, ya kan? Nanti apa sistem pencernaan kita akan terganggu. Dan apabila sistem pencernaan kita terganggu, maka badan kita juga akan terganggu, tidak sehat pula. Sistem pencernaan kita sehat, maka tubuh kita juga akan sehat, ya. Selanjutnya minum air. Minum air apa sih yang diminum? Yang bersih. Selain bersih apa? Harus sehat. Nah, karena apa? Dia bersih belum tentu sehat. Ya, jadi air yang kita minum harus bersih dan sehat. Supaya apa? Supaya sistem pencernaan kita sehat dan badan kita pula sehat. Ingat ya. Selanjutnya adalah olahraga. Harus olahraga. Jangan males-males. Seminggu semales-males sekali lah kita olahraga ya. Supaya apa? Kita bisa berkeringat, yang mengeluarkan racun di dalam tubuh kita. Nah, itu fungsinya. Keluarnya melalui apa? Melalui keringat di saat kita olahraga. Selanjutnya, nah, kebiasaan hidup sehat. Apa saja sih yang termasuk kebiasaan hidup sehat itu? Yang pertama apa? Mencuci tangan. Kalau di sini dibilang mencuci tangan, berarti kita harus di waktu mau apa? Makan. Kira-kira kalian di rumah sebelum makan cuci tangan tidak? Yakin? Serius? Oke, kalau begitu pintar. Karena apa? Salah satu kebiasaan baik kita di rumah sebelum makan, kita harus cuci tangan. Kalau sebelum tidur, cuci kaki, pintar. Nah, ini kebiasaan yang harus kita tanamkan selalu ya. Karena apa? Ini adalah kebiasaan baik yang pengaruhnya juga baik untuk tubuh kita. Ya? Harus ya, di rumah diterapkan selalu ya. Jangan sampai rumah kita langsung ketemu nasi langsung kita ya. Tidak boleh ya. Kita harus mencuci tangan. Sebelum tidur cuci kaki. Iya, oke. Selanjutnya istirahat yang cukup. Apa sih maksudnya istirahat yang cukup? Apa ya? Istirahat itu apa artinya? Tidur yang cukup. Jangan main handphone sampai malam, sampai lupa ngerjain tugas pembelajaran, tidak membuka buku pembelajaran. Ya, jadi kita perlu menjaga istirahat yang cukup. Waktu istirahat kita harus cukup, ya. Tidak boleh kurang. Supaya apa? Supaya sistem pencernaan kita sehat, tubuh kita juga sehat. Selanjutnya, hindari stres. Orang stres kenapa? Kira-kira? Ya. Apa Mel? Banyak pemikiran. Mikirin siapa? Mikirin hutang. Ya. Banyak pemikiran karena banyak pekerjaan, banyak masalah sehingga kita stres. Nah, untuk itu kita sepintar-pintarnya kita harus bisa menghindari stres. Karena apa? Apabila kita stres, badan kita akan tidak sehat dan alat pencernaan kita juga akan tidak sehat. Terus, nah yang terakhir ini ada makan lagi. Makan makanan sehat. Kembali tadi, makan makanan sehat yang apa tadi itu? Nah, ya buah-buahan itu terangkum dalam apa? Gizi seimbang. Yang mengandung tadi itu apa? Mengandung apa tadi masih ingat?
Mengandung apa tadi? sayuran, Ya, mengandung apa? Vitamin. Apa lagi? Mineral. Apa lagi? Nah, itu tadi. Jadi makanan yang seimbang berarti itulah makanan yang sehat. Selanjutnya di akhir kesimpulan bahwa menjaga alat pencernaan atau sistem pencernaan kita jaga dengan cara apa tadi? Menjaga kesehatan badan dengan cara tadi itu tidak boleh stres, harus apa tadi? Minum air yang bersih, makanan yang sehat, ya, karena itu berpengaruh pada sistem pencernaan kita. Terus itu membuat memilih makanan yang kita makan harus tadi itu harus sehat, tidak boleh mengandung zat kimia. Selanjutnya kita harus membangun kebiasaan sehat yang tadi itu serba harus teratur ya, termasuk olahraga harus teratur, semuanya harus teratur. Nah, oke. Ini adalah yang halaman terakhir. Setelah penjelasannya begitu panjang dan lebar tadi, adakah yang mau bertanya? Boleh. Siapa yang mau bertanya? Iya, boleh. Apa pertanyaannya? Pak, kenapa kita makan kita terasa kenyang? Kenyang. Kalau kita makan kok kenyang? Ya. Ya. Kenapa kira-kira? Kita makan terus rasa perut kita, rasanya perut kita kenyang. Kenapa? Ayo. Kenapa? Karena yang kita makan itu kan masuk ke tubuh kita. Nah, itu diserap oleh tubuh. Ya, alat pencernaan tadi yang memprosesnya. Ya. Ya, diproses, diambil sari makanannya, ya diambil proteinnya tadi, karbohidratnya, sehingga jadi tenaga, ya, jadi energi tadi. Nah, itu fungsinya kita makan. Kenapa? Kalau kita nggak makan, pasti kita akan merasa lapar. Ya, begitu ya, Julia. Oke, selanjutnya siapa lagi, ada yang bertanya lagi? Pak, Gimana? Pak, sebaliknya kalau kita terlambat makan, mengapa badan kita terasa lemas? Kalau kita nggak makan, lemas. Kita lemah. Nah, kebalikan dari tadi jawabannya. Kenapa? Kalau kita makan kenyang kan? Kalau kita makan lemas. Nah, itu tadi tubuh kita akan kekurangan nutrisi seimbang tadi itu. Kita nggak dapat protein, nggak dapat vitamin, nggak dapat lemak, nggak dapat mineral, sehingga tubuh kita lemas, ya, sehingga kita tidak bisa mengikuti pembelajaran dengan baik. Makanya kalau sebelum kita berangkat ke sekolah, kita harus sarapan tadi, karena manfaatnya itu biar kita ikut pembelajaran tidak apa? Lemas. Seperti yang ini lemas kan? Karena sudah banyak penjelasan jadi lemas. Oke, karena sudah lemas kita tepuk apa? Konsentrasi dulu kita. Ya, biar lebih konsentrasi ya. Karena udah lemas tadi ya. Ayo, tepuk 1. Tepuk 2. Tepuk 3. Tepuk 4. Tepuk 5. Oke, kalau siap belajar, karena ini tadi kita udah begitu panjang penjelasannya, Bapak sudah saksikan, Bapak sudah tampilkan, saya sudah menyaksikan apa yang Bapak jelaskan tadi. Untuk itu kita akan bagi 3 kelompok ya. Kita mengerjakan LKPD, ya. Yang mana LKPD tersebut adalah lembar kerja siswa yang berhubungan dengan ini tadi,
yang sudah Bapak jelaskan tadi, apa tadi tentang sistem pencernaan pada Manusia. manusia. Oke, Bapak akan bagikan LKPD-nya kepada kalian, dikerjakan secara berkelompok ya. Diskusi ya, yang mana nanti kalian akan presentasikan ke depan nanti ya. Berani ya? Ini ya. Oke, Bapak bagikan, dikerjakan ya. Diskusi ya kerjanya. Pelan. Oh ini dibuat per kelompok aja, satu-satu aja. Oh ya, satu-satu aja. Di satu kelompok satu aja. 3 aja ya. Dah, di dua. Nih, 2. Sini 2-nya. 2 lagi sini. Dua lembar saja ya, dikerjakan diskusi ya. Nih, silakan dikerjakan. Waktunya 30 menit. Oke, kurang lebih Bapak kasih waktu 15 menit mengerjakannya. Ya. Oke. Ya. Gimana? Ada kesulitan? Ya. Ya. Gimana, ada kesulitan tidak? Kayaknya begitu seriusnya. Ya. Oke, dikerjakan ya. Diskusi boleh, karena kerjanya kelompok harus diskusi bareng-bareng. Nanti siapkan 2 orang, bukan 2 orang, semua aja yang maju ke depannya semua. Ya kan kita kalian presentasikan ke depan nanti ya. Masing-masing kelompok ya, maju semua nanti. Kenapa? Gimana? Terus ya. Gimana Pak Ki? Jelaskan aja ini dibaca. Bisa dibacakan? Oh iya, apa kayak gitu?
Gimana? Ada kesulitan? Ya. Oke, gimana selesai? Selesai? Belum? Kalau sudah selesai, boleh kalian presentasikan ke depan. Kira-kira kelompok mana yang berani pertama maju? Ayo, mana? Ayo kelompok 1 boleh maju. Coba presentasikan ke depan. Bagaimana hasilnya? Belum? Oke, masih ditunggu. Oh iya. Ngomong ya. Apa itu keluhannya? Gimana? Iya. Wah, gede. Iya. Kalau bergerak ini gimana? Ya, ini. Iya. Gimana? Gimana? Mana jauh? Nanti gaji. Iya. Ditulis lah. Gimana Febi? Udah siap kelompok Febi? Sudah? Ya, kalian sudah siap kelompoknya? Sudah? Sudah. Kalau sudah boleh kelompok 1 maju presentasikan hasilnya. Kalian tulis. Ya di sini aja, di sini. Di sini boleh. Baris di sini. Ayo yang lain juga, semua. Yang lain nanti menanggapi ya, kalau ini boleh menanggapi. Ya udah, satu lagi, ayo. Dah, boleh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Ribut mah iya, ribut. Kami dari kelompok 1 akan bacakan hasil diskusi kami. Ya, gimana? Bagian-bagian sistem pencernaan pada manusia: 1 mulut, 2 kerongkongan, 3 lambung, 4 halus, 5 usus besar, 6 anus. Ada fungsinya juga. 1 mulut. Pada ronggangan mulut mengalami pencernaan secara mekanik dan kimiawi. 2 kerongkongan fungsinya sebagai jalan melaju makanan yang telah dipunya di mulut menuju lambung. 3 lambung fungsinya tempat terkumpulnya makanan sehingga terjadi pencernaan secara kimiawi. 4 usus halus fungsinya tempat penyerapan secara kimiawi. 5 usus besar fungsinya tempat penyerapan air tempat pada makanan. 6 anus fungsinya tempat pembuangan feses. Demikian hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan dia temennya. Tidak tepuk semangat, masih nggak semangat kayaknya tadi. Ya, masih nggak semangat. Kita ulang lagi lah tepuk semangatnya lah, biar rame lah. Kayaknya, laju. Ya, tepuk semangat lagi. Ayo, tepuk 1, tepuk 2, tepuk 3, tepuk 4, tepuk 5. Nah, biar lebih konsentrasi. Apa namanya? Semangat. Iya. Selanjutnya kelompok mana lagi yang sudah siap presentasinya?
Ya, Udah cukup. ayo. Yan, kelompoknya maju. Ya obeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagian sistem pencernaan manusia. Bagi-bagi sistem pencernaan. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. anus. Ada fungsinya juga. Tempat mengunyah makanan. Mulut 1. 1. Mulut, tempat mengunyah makanan. 2. Kerongkongan, tempat Gimana? 2. Kerongkongan, tempat sebagai jalan bagi untuk makanan yang telah dikunyah di mulut menuju lambung. 3. Lambung, tempat berkumpul makanan sehingga terjadi perkenaan secara kimiawi. 5. Usus halus, tempat penyerapan sari makan. Gantian sama ini. Sama saya. Nomor berapa lagi? 4. Usus halus, tempat penyerapan sari makanan. 5. Usus besar, tempat penyerapan air yang terdapat makanan. 6. Anus, tempat pembuang feses. Feses. Oke, tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tepuk tangannya mana? Selanjutnya kelompok yang terakhir, kelompok 3 mana? Silakan. Assalamualaikum dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagi-bagian sistem pencernaan manusia. 1. Mulut, 2. Kerongkongan, 3. Lambung, 4. Usus halus, 5. Usus besar, 6. Anus. Ini fungsinya. Mulut fungsinya pemecah makanan. 2. Kerongkongan, bagaimana jalan lagi makanan yang telah dikunyai mulut menuju lambung. 3. Lambung, tempat berkumpulnya makanan sehingga terjadi secara pencernaan selanjutnya. 4. Usus fungsinya tempat penyerapan sari makan. 5. Usus fungsinya tempat penyerapan air yang tempat pendek makanan. 6. Anus fungsinya membuang fresh. Feses. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sudah dilakukan presentasi daripada hasil kerja kelompok kalian. Bagaimana menurut kalian, ada yang ingin menanggapi? Ada yang ingin menanggapi? Ada? Tidak ada? Tidak ada? Iya, kalau tidak ada,
Bapak akan jelaskan. Ini kita hafalkan urutan proses pencernaan pada manusia. Yang pertama apa tadi? Mulut. Terus ulangi lagi. Kira-kira supaya mudah menghafalnya gimana caranya? Ya, kita buat seperti lagu bisa? Bisa ya. Nah, namun sebelum itu tadi kita harus paham apa fungsi daripada alat ataupun sistem pencernaan pada manusia. Kita harus tahu apa fungsinya, anus untuk apa, mulut untuk apa. Nah, kalau di mulut tadi apa terjadi? Pertama kita masukkan makanan itu di mulut, dibantu oleh gigi, dibantu oleh lidah, dibantu oleh air liur, didorong masuk ke kerongkongan. Ke kerongkongan baru ke lambung ke usus 12 jari baru usus halus, usus besar baru ke anus ya. Jadi proses itu harus kita hafalkan ya, supaya mudah kita menghafal. Kita buat dengan menggunakan lagu apa? Satu-satu ya. Iya, gimana coba caranya? Satu. Coba biar seru. Apa namanya? Berdiri, coba berdiri, sambil apa ditunjukkan ya. Coba 1, 2, 3. Sekali lagi lah, yang semangat lebih keras suaranya, coba lebih semangat. Coba 1, 2, 3. Kira-kira hafal ya urutan sistem pencernaan pada manusia? Hafal ya? Hafal? Yakin? Oke. Hafal ya? Iya, kalau hafal coba Bapak tanya ya. Untuk orang ya. Coba Sila. Coba sebutkan urutan pencernaan pada manusia. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke, tepuk tangan dulu untuk Sila. Siapa lagi yang hafal? Sarian? Hafal? Coba Sarian. Mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, anus. Oke. Ya. Siapa lagi yang hafal? Julia hafal? Boleh coba Julia. Mulut, Ya. kerongkongan, lambung, halus, usus besar, anus. Iya. Yang lain sudah hafal juga ya? Sudah hafal? Ya, kalau sudah hafal berarti apa namanya? Itu seperti biasa Bapak akan selalu mengingatkan kepada kalian, ini diingat terus, bukan hanya hari ini ya, diingat terus menerus hingga
selanjutnya pembelajaran kita tetap ingat apa fungsi daripada sistem pencernaan, apa kegunaan sistem pencernaan itu untuk apa, ya itu harus kita ingat. Dan selanjutnya karena waktunya masih panjang, kita akan mengerjakan soal evaluasi ya. Kita kerjakan soal evaluasi. Bapak akan bagikan. Ayo satu-satu. Dan satu lagi. Itu aja. Oke, dikerjakan. Waktunya tidak lama ya. Langsung dikerjakan. Tulis nama. Suatu mah suara mah iya ngobrol mah iya lagi mah ke bawah. Iya. Lihat Mbak. Ngomong biasa. Gimana? Ada yang sulit? Ya. Enggak ada kan? Ada. Bisa kan? Bisa.
enggak ya. Hmm. Gimana? Nggak ada kesulitan kan? Nggak ada kan? Iya. Soalnya mudah kan? Kanan di lambung dicer. Soal F organ mana tunggas pencernaan manusia. Apa dalam proses membaca sin asam amino. Oke, sudah selesai? Sudah? Kalau sudah selesai, Bapak akan minta kalian membacakan hasilnya ya. Kang? Sudah ya? Sudah selesai? Sudah? Sudah selesai? Iya, coba Haira nomor 1, coba nomor 1 dibaca soalnya, jawabannya. Organ mana yang bertugas menyerap sari-sari makanan dalam sistem pencernaan manusia? Sus halus. Apa tadi soal nomor 1? Diulang. 1. Organ mana yang bertugas menyerap sari-sari makanan dalam sistem pencernaan manusia? Organ mana yang bertugas menyerap sari makanan dalam sistem pencernaan manusia? Jawabannya adalah usus halus. Nomor 2, coba Sarian. Nomor 2. Apa fungsi utama enzim amilasi dalam proses Amilase. Apa fungsi utama dari enzim amilase dalam proses pencernaan? Siapa yang bisa menjawab? Ya. C. Apa? Jawabannya apa? C. Apa? Memecah karbohidrat menjadi gula sederhana. Marisna, coba soal nomor 3. proses pencernaan dimulai di dalam yang mengunyah makanan dan mencampurnya dengan air liur. Nah, proses pencernaan dimulai di dalam detik yang mengunyah makanan yang mencampuri dengan air liur. Terjadi di mana? Di dalam apa? Mulut. Di dalam mulut. Selanjutnya yang soal nomor 4. Coba Putri. Baca. Soal nomor 4. Jelaskan proses
pencernaan makanan di lambung dan bagaimana enzim pepsin berperan dalam proses tersebut. Bagaimana? Makanan di lambung dicerna Khaira, apa jawabannya, Ra? Coba. Makanan di lambung dicerna secara mekanik. Makanan di lambung dicerna secara mekanik. Coba soal yang terakhir, siapa yang bisa? Siapa yang mau? Coba. Siapa? Yuk. Coba sila. Apa yang terjadi jika usus besar tidak mampu menyerap air secara maksimal? Jelaskan dampaknya terhadap tubuh. Jawabannya apa? Jawabannya? Apa jawabannya? Ya. Jaki, jawabannya apa? Mana jawabannya? Ini kan? Gimana jawabannya, Ki? Nomor 5. Nomor 5 apa? Apa yang terjadi jika usus besar tidak mampu menyerap air secara maksimal? Jelaskan dampaknya terhadap tubuh kita. Apa? Jaki? Apa? Apa Marisna? Apa? Jika usus besar tidak menyerap air dengan baik, tubuh akan kehilangan banyak air, mulai feses yang menyebabkan diare yang berkepanjangan, dapat menyebabkan dehidrasi yang berbahaya bagi tubuh karena bisa mengganggu keseimbangan elektrolit. Oke, itu sudah kita selesaikan soal evaluasinya. LKPD sudah, evaluasi sudah, dan kalian sudah mengerjakannya semua, ya. Coba tolong dikumpulkan hasilnya, ya, dikumpulkan hasilnya. Ayo, dikumpulkan. Ya. Mana? Yang ini? Oke. Yang ini? Oke. Baiklah. Anak-anakku sekalian, hari ini pembelajaran kita nampaknya sudah menuju yang terakhir, ya. Sebelum itu Bapak akan simpulkan bahwa pembelajaran kita hari ini itu adalah sistem pencernaan pada manusia, yang mana sistem pencernaan manusia tersebut mempunyai urutan yang tadi. Apa urutannya, Nak? Dari mana? Mulut, ya. Jadi itu urutan pencernaan pada manusia. Baiklah, itu kesimpulan kita pelajaran kita hari ini. Karena waktu pembelajaran kita sudah habis. Untuk itu kalian di rumah tetap belajar, ya. Tetap tentunya karena kita sudah belajar sistem pencernaan pada manusia, kita harus selalu menjaga kesehatan kita, ya. Untuk itu, sebelum kita mengakhiri pembelajaran kita ice breaking dulu, ya. Ya. P5 aja, ya. Oke. Kita nyanyikan lagu P5, ya. Ice breaking P5. Iya. Berdiri aja, ya, biar enak, ya. Ayo berdiri aja, ya. Ya, P5 kan? Ya. Belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa, dan berakhlak mulia, bekerja dengan obat, gotong royong mandiri,
Oke. Satu kali lagi ya, biar lebih semangat ya. Ya, yang lebih keras lagi suaranya ya. Ya. Oke, terima kasih, duduk lagi. Ya, sebelum kita akhiri pembelajaran kita hari ini, kita berdoa tentunya ya, supaya apa? Pembelajaran kita hari ini bisa bermanfaat untuk kita semua. Oke, ketua kelas dipersilakan untuk memimpin doa. Duduk siap silalah. Semoga doa kita dapat dikabulkan Allah, ya kan? Semoga apa yang kita pelajari itu hari ini, yang kita lewati hari ini mendapatkan berkah, terutama berkah pembelajaran kita hari ini bisa yang kata Bapak tadi nempel di sininya ya. Ada manfaatnya untuk kita semua. Dan kita juga bisa menerapkannya dalam hidup kita tentunya ya. Dan terus Bapak juga tidak pernah bosan-bosan untuk menyampaikan kepada kalian. Dengan akhir pembelajaran selalu Bapak ingatkan di rumah selalu apa? Hidup disiplin ya. Disiplin dalam apa saja. Kenapa? Kita mulai belajar disiplin dari kecil ini ya nak. Seperti kita mengaji, belajar apa? Sholat, membantu kedua orang tua. Ya, itu wajib ya kita belajar dari sekarang. Supaya apa? Supaya sifat disiplin tersebut bisa tertanam di diri kita. Ya, kita terbiasa dengan disiplin waktu, disiplin membantu orang tua, disiplin bangun tidur. Ya, bangun tidurnya tidak boleh dibangun sampai dibangunkan orang tua ya. Bangun sendiri, dibersihkan tempat tidurnya. Dan Bapak ingat paling cerewet tentang pakaian ya. Pakaiannya harus apa? Rapi. Harus rapi. Rambutnya harus Rapi. Kaos kaki bersih. Semuanya harus bersih. Nah, kita belajar dari sekarang, terapkan yang baik-baik. Tentunya selalu Bapak ingatkan tidak boleh meninggalkan ngaji ya. Karena apa? Itu efeknya sangat baik untuk kita ya ke depan ya, sebagai modal kita. Kalau kita tidak bisa mengaji, tidak bisa sholat, bagaimana nantinya ya? Ya nak ya? Ya, kembali lagi, tolong di rumah diingat, dibuka-buka pembelajarannya, diulang kembali, walaupun sudah nempel tadi di sininya itu, ya, itu masih kita pelajari lagi, kita buka lagi. Nah, seperti biasa kata Bapak, belajar itu tidak harus buka buku. Pergunakan HP ya, manfaatkan kemajuan teknologi ya, manfaatkan internet. Di tempat kita sudah ada tower, sudah ada handphone kita punya. Jangan hanya kita gunakan untuk main game ya. Karena main game itu efeknya baik atau tidak? Tidak baik kan? Nah,
Yang laki-laki yang pertama ini, yang sering main game, dia rela sampai begadang, akhirnya besok kesiangan. Sedangkan Bapak tadi sudah jelaskan kan, untuk menjaga kesehatan sistem pencernaan tadi itu harus apa? Istirahat yang cukup. Karena tidurnya jam 11, jam 12, besok bangun jam 8. Terus itu nyalahin orang tuanya, nggak dibangun, nggak sekolah akhirnya. Ya, untuk itu kembali Bapak ulangi, kita harus selalu menanamkan sikap disiplin. Oke, demikian sudah pembelajaran kita hari ini. Sekali lagi Bapak ucapkan akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.